Selamat pagi, salam gloria untuk kita semua. Kembali lagi berjumpa di Senyum Pagi THS THM edisi 12 Maret 2021 dengan saya Rutvina dari Distrik Keuskupan Agung Samarinda. Pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan singkat yang direfleksikan dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai dengan 34. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Iman yang total dan kasih yang total. Inilah tema renungan kita pada hari ini. Kakak anggota THS THM dimanapun berada, pada hari ini melalui Injil Markus, Yesus mengajarkan kepada kita tentang perintah yang paling utama dalam iman, yaitu perintah kasih atau mengasihi. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama adalah dua hal yang tidak bisa dilepas pisahkan satu dengan yang lain. Artinya, kedua perintah ini harus selalu berjalan bersama-sama. Kita hanya bisa mengasihi sesama jika kita sudah terlebih dahulu mencintai Tuhan. Dengan mencintai Tuhan, dengan mengasihi Tuhan secara total, kita pun sanggup untuk mengasihi sesama secara sempurna. Ada 3 pokok pikiran yang mau disampaikan kepada kita lewat bacaan Injil yang kita renungkan pada hari ini. Yang pertama adalah, Allah itu esa. Israel Tuhan Allah kita hanya satu. Dalam konteks ini, kita diarahkan untuk beriman secara total kepada Allah yang satu. Tidak ada Allah yang lain selain Allah yang esa ini. Allah yang esa atau Allah yang satu adalah gambaran iman yang monoteisme, yakni percaya hanya kepada satu Allah. Maka beriman dalam konteks monoteisme ini adalah keterarahan yang total kepada Dia yang kita imani. Iman berarti ketergantungan secara mutlak hanya kepada satu Allah. Dan yang kedua adalah ajaran untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Dalam Injil mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu.
Allah harus mendapatkan cinta manusiawi kita pada tempat yang pertama. Dan itu bukan hanya separuh diri saja, tetapi dengan seluruh diri kita. Baik itu hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita harus diberikan kepada Allah. Artinya bahwa Allah harus dicintai dengan seluruh apa yang ada pada diri kita. Ya, itulah cinta yang total. Setelah kita mampu untuk mengasihi Allah dengan seluruh diri kita, barulah kita mampu untuk mencintai sesama secara baik dan sempurna. Itulah ajaran Yesus yang kedua. Allah harus dicintai terlebih dahulu, dan cinta kepada Allah itu akan mendapat kepenuhannya dengan cinta kepada sesama. Dari ajaran Yesus mengenai mengasihi, di sini saya teringat dengan sebuah kisah seorang pria yang bekerja sebagai driver di sebuah perusahaan. Dia sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan total, dengan kepenuhan hati, pikiran, akal budi, dan kekuatannya. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia selalu menempatkan kehendak Tuhan terhadap segala sesuatu yang ia harus lalui, terhadap segala sesuatu yang ia harus lakukan, di mana setiap hari dia harus melewati jalan yang sangat susah medannya, sehingga seringkali dia menghadapi rintangan dalam perjalanan. Terkadang mobil tidak bisa jalan karena kondisi jalan sangat licin, sehingga ban penuh dengan lumpur. Ban mobil seringkali pecah di tengah hutan yang sepi dan gelap pada malam hari. Bahkan dia selalu sendiri. Dan masih banyak berbagai macam rintangan yang seringkali berganti harus dia hadapi. Dalam kondisi seperti itu, dia pun seringkali menemukan teman kerjanya yang membutuhkan bantuan dia dalam perjalanan, karena seringkali menghadapi berbagai macam hambatan seperti yang dia selalu hadapi dalam perjalanan saat dia bekerja. Karena pria ini memiliki kasih kepada Tuhan, karena memiliki kasih kepada Tuhan, sehingga kasih yang ia miliki kepada Tuhan itu dia terapkan dalam kehidupan dia terhadap teman kerjanya. Dia tidak pernah meninggalkan temannya ketika dia dibutuhkan. Dia tidak pernah membiarkan temannya ketika temannya menghadapi masalah dalam perjalanan. Baik itu kendala mobil yang rusak, ataukah ban mobilnya pecah, ataukah seringkali dia hadapi teman-temannya yang seringkali kecelakaan. Dalam situasi seperti itu, dia sungguh-sungguh melibatkan Tuhan untuk menyelesaikan masalah, untuk menyelesaikan apa yang dia hadapi saat itu. Ketika dia sudah berhasil melewati setiap rintangan perjalanannya, dia tidak pernah lupa untuk mengucap syukur dengan ucapan dan tindakan, karena dia melakukan segala sesuatunya hanya untuk Tuhan. Apapun yang dia lakukan kepada sesamanya, itu dia lakukan hanya untuk Tuhan semata. Karena di dalam hatinya, apapun yang telah terjadi, apapun yang ia harus hadapi, itu atas kehendak Tuhan. Dalam perjalanan tugasnya
walaupun banyak rintangan yang dia hadapi, itu tidak mematahkan semangatnya. Dia semakin tekun dalam tugas dan tanggung jawabnya, karena dia telah menyatukan dirinya dengan apa yang dia kerjakan di dalam doa, karena dia telah menyatukan dirinya dengan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya di dalam atas kasih Tuhan sendiri, dan melibatkan Tuhan sendiri di dalam setiap pergumulan pekerjaannya. Yang ketiga, pokok pikiran yang kita diajarkan melalui Injil Tuhan kita hari ini adalah kerajaan Allah. Kata-kata Yesus untuk ahli Taurat yang bertanya kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Ungkapan Yesus ini merupakan aplikasi langsung dari keyakinan ahli Taurat yang mengimani ajaran dan perintah Yesus tentang Allah yang Esa dan kasih kepada Allah dan sesama. Setelah Yesus menjelaskan ajarannya itu, si penanya dalam hal ini, ahli Taurat, menjawab secara spontan. Dia berkata, "Memang benar Allah dan sesama lebih utama daripada kurban bakaran dan persembahan." Maka sebagai garansi atas imannya, Yesus memberikan dia anugerah kerajaan Allah, bahwa dia tidak jauh dari kerajaan Allah itu. Kakak anggota THS-THM dimanapun berada, iman yang total dan kasih yang total mendatangkan jaminan kerajaan Allah kepada kita. Itulah inti permenungan kita pada hari ini. Maka marilah kita sama-sama mempertebal iman kepada Allah yang Esa dengan terlebih dahulu mencintai Tuhan dan sesama, agar kita pun diberi jaminan yang sama oleh Yesus, sebagaimana ahli Taurat yang bertanya kepadanya. Dan Yesus menjawab, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Semoga kita sekalian diberkati selalu atas segala apa yang kita lakukan, tugas dan tanggung jawab kita selanjutnya. Amin.